Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Baik, bismillah. Saya di sini akan mempresentasikan matkul tafsir tahlili yang diampu oleh Ustadz Dr. Mukhrij Sidiki yang bertemakan tentang penafsiran Quran Surat Al-Baqarah ayat 102, yaitu tuduhan kepada Nabi Sulaiman dan kisah dua malaikat sebagai tugas UTS. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke pendahuluan. Jadi di antara pembahasan Al-Quran yang tidak jarang penyebutannya adalah pembahasan mengenai sihir, sebagaimana hal yang sihir seringkali dijadikan sebuah anggapan oleh orang-orang kafir terdahulu, bahkan sehingga masa Nabi Muhammad SAW terhadap kebenaran para utusan Allah atau kebenaran mukjizat yang dibawanya. Jadi pembahasan sihir dalam Al-Quran bukanlah sebuah pembahasan yang sedikit, terbukti dengan banyaknya penyebutan sihir di dalam kisah-kisah Nabi terdahulu. Setidaknya ada 27 surat yang berbicara mengenai sihir. Pada presentasi ini jadi kita akan membahas mengenai sihir melalui tinjauan tafsir tahlili yang terdapat di Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Jadi tujuan pembahasannya itu kajian kosakata munasabah ayat Al-Baqarah ayat 102 dengan ayat sebelumnya, asbabun nuzul, uraian tafsir, kolerasi kontekstualisasi ayat tersebut dengan kondisi kekinian. Lanjut masuk ke ayatnya, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 102 yang saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nas sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum walaqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Masuk ke kajian kosakata. Dari kata asyayatin ini memiliki arti setan-setan dari golongan jin dan manusia. Adapun kata wama kafar Sulaiman, jadi maksud dari kata wama kafar Sulaiman itu adalah Nabi Sulaiman tidaklah melakukan sihir. Kata sihir adapun ini memiliki arti segala sesuatu yang samar sebabnya atau penyamaran dengan tipu daya dan permainan khayalan. Malakaini ini memiliki arti dua orang laki-laki yang memiliki karisma dan kewibawaan. Mereka disebut Harut dan Marut. Bibabila, yaitu sebuah negeri di Irak, tepatnya di kawasan Kufah di masa silam. Kata fitnatun memiliki arti ujian dan cobaan. Khalaqin memiliki arti bagian dan keberuntungan. Masubah, artinya itu adalah ganjaran. Jadi masuk ke kata munasabat ayat 102 dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 101. Jadi ketika segolongan kaum Yahudi, yaitu para pendeta dan ulama mereka, membuang Taurat
dari belakang dirinya lantaran ia menunjukkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Mereka mempraktekkan kegiatan-kegiatan yang menghalangi dari agama, perbuatan-perbuatan yang diciptakan oleh setan-setan manusia dan jin, yaitu sihir, sulap, dan mantra yang mereka nisbatkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan mereka klaim bahwa kerajaan Nabi Sulaiman berdiri di atas pondasi hal itu. Ini adalah kebohongan yang mereka bisikan kepada sebagian kaum muslimin yang lantas membenarkan klaim mereka tersebut dan mendustakan tuduhan mereka atas Nabi Sulaiman bahwa ia kafir. Jadi Al-Quran ini menceritakan kepada kita tidak lain agar menjadi peringatan, di samping untuk menjelaskan kepada kita kebohongan yang diadakan oleh para pengikut hawa nafsu, bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam mengerjakan sihir, dan kebohongan ini menghalangi pengamalan agama dan hukum-hukumnya di kalangan kaum Yahudi. Jadi masuk ke asbabun nuzul. Adapun penyebab turunnya ayat ini menurut tafsir Al-Munir. Jadi di dalam tafsir Al-Munir karya Dr. Syekh Wahab Az-Zuhaili disebutkan riwayat sebab turunnya ayat ini, yaitu sebagian pendeta Yahudi berkata, "Tidaklah kalian merasa heran dengan Muhammad? Dia menganggap Sulaiman seorang nabi. Demi Allah, dia tidak lain adalah seorang tukang sihir." Maka Allah menurunkan ayat wa ma kafar Sulaiman. Jadi sedangkan At-Tabari meriwayatkan dari Syahr bin Hausyab berkata, kaum Yahudi berkata, "Lihatlah betapa Muhammad mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dia menyebut Sulaiman di antara para nabi. Bukankah ia tukang sihir yang dapat mengendarai angin?" Maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Uraian tafsir, yaitu menggunakan tafsir Al-Azhar dan tafsir Al-Munir. Jadi menurut Profesor Buya Hamka, jadi menurut Buya Hamka ini firman Allah ayat 102 surat Al-Baqarah yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang diceritakan oleh setan-setan tentang kerajaan Sulaiman, padahal tidaklah kafir Sulaiman, akan tetapi setan-setan itulah yang kafir. Jadi menjelaskan bahwa setan-setan yang terdapat pada ayat tersebut bukan hanya iblis, akan tetapi manusia yang mempunyai perilaku kasar dan membuat berbagai macam dusta, terutama terhadap kesucian Nabi Allah. Mereka yang seperti itulah yang setan, dan mereka itulah yang kafir. Jadi sedangkan mengenai dua malaikat yang ada di Babilonia, yakni Harut dan Marut, beliau berpendapat bahwa mereka adalah dua orang manusia. Beliau lebih cenderung kepada qiraat Ibnu Abbas dan Abu Aswad, yaitu Malikaini, yang berarti dua orang raja. Berikutnya beliau menjelaskan bahwa ada dua orang yang dipandang orang sebagai orang solih di negara Babilonia, itu namanya Harut dan Marut, sehingga lantaran terkenal solihnya mereka disebut sebagai malaikat. Adapun menurut Dr. Wahba Az-Zuhaili, jadi menurut Dr. Wahba Az-Zuhaili mengenai surat Al-Baqarah ayat 102 ini menjelaskan tentang kaum Yahudi pada masa kerajaan Nabi Sulaiman yang tidak mau menerima kitab Allah. Bahkan sebaliknya, mereka mengikuti para pendeta mereka yang telah meninggalkan Taurat dan mengikuti sihir yang diajarkan setan-setan yang mencuri berita dari langit, kemudian menambah berita itu dengan kedustaan-kedustaan, lalu disampaikan dan diajarkannya pada dukun yang lantas mengajarkannya kepada orang lain.
Kemudian beliau menjelaskan juga bahwa kedua malaikat tersebut dalam mengajarkan sihir selalu memberi peringatan terlebih dahulu, dan yang diucapkan adalah kami hanyalah cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah engkau mengerjakan sihir, dan janganlah meyakini bahwa ia dapat memberi pengaruh. Jika tidak, kamu menjadi kafir. Tetapi jika kamu mempelajarinya untuk mengajarkan saja tanpa meyakini hakikatnya dan tidak mempercayai bahwa ia dapat memberi pengaruh, maka tidak ada bahayanya. Jadi siapapun yang mempelajari sihir dan mengajarkannya, berarti ia mempelajari suatu yang memberi mudarat pada dirinya dan tidak bermanfaat. Masuk ke pembahasan terakhir, yaitu tentang kontekstualisasi ayat dengan kondisi kekinian. Jadi pada ayat ini kontekstualisasi ayat tersebut dengan kondisi kekinian itu seperti dukun santet. Jadi wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin, sehingga mereka jin menjadikan mereka manusia ini bertambah sesat. Jadi maksudnya ada golongan manusia yang meminta pertolongan kepada golongan jin, sedangkan ini termasuk dari perbuatan syirik. Disebutkan juga bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi seorang dukun atau peramal kemudian membenarkan apa yang ia katakan, maka ia telah kafir terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Ahmad. Jadi ada juga fenomena suuk. Suuk berasal dari bahasa Jawa yang berarti pengobatan tradisional dengan menggunakan mantra dan rapalan doa-doa dari dukun yang diletakkan pada air putih maupun ramuan dari tumbuh-tumbuhan. Peninjauan makna sihir terhadap suuk adalah dapat dimungkinkan mengingat cara yang digunakan oleh pelakunya, tempat samar bahkan di luar nalar, sehingga perbuatannya dapat dikategorikan sebagai sihir secara kebahasaan. Jadi perbedaan antara sihir dan karomah yang menjelaskan bahwa sihir hanya akan timbul atau tampak dari seorang yang fasik. Sebaliknya dengan karomah, ini akan timbul dari orang-orang soleh dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga pengobatan yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam dalam firman Allah Quran surat Ali Imran ayat 49 yang berbunyi wa